Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Ada sesuatu dalam diri kita masing-masing yang membuat kita penasaran sekaligus takut akan masa depan. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi, tapi bagaimana jika itu adalah sesuatu yang mengerikan? Hai, saya Mario Nugraha dan ini adalah Radio WLC. Hari ini, Doni Alexander akan berbicara tentang nubuatan 70 minggu dari kitab Daniel pasal 9. Berbagai denominasi menafsirkan nubuatan ini secara berbeda. Salah satu penafsiran yang paling umum dari kitab Daniel pasal 9 adalah bahwa masa 69 minggu telah digenapi. Jadi, kita tinggal menunggu penggenapan minggu terakhir. Doni akan menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya seluruh nubuatan tersebut telah digenapi dan sudah lama digenapi. Doni, apa yang dapat Anda ceritakan tentang nubuatan ini? Pada umumnya ketika orang-orang mendengar kata ramalan atau nubuatan, mereka secara otomatis memikirkan masa depan. Namun faktanya, setiap kali kita berbicara tentang masa depan, maka sebenarnya tidak ada cara untuk bisa 100% yakin dengan penafsiran apapun. Karena hal itu ada di masa depan. Itu belum terjadi. Kita mungkin sangat yakin bahwa pemahaman kita tentang nubuatan tertentu adalah benar. Tetapi selalu ada kemungkinan bahwa cahaya atau terang baru akan menyingkapkan kesalahan dalam pemahaman kita. Dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi penafsiran pada nubuat itu. Inilah sebabnya mengapa selalu penting untuk terus belajar dan tidak pernah bersikap dogmatis dalam hal peristiwa-peristiwa di masa depan. Dalam sebuah program radio baru-baru ini, kita telah mempelajari alasan mengapa kitab suci memberikan nubuatan, yaitu supaya ketika hal itu terjadi, orang-orang akan tahu siapa Yahwa itu. Iya, saya ingat. Kitab Yeskiel pasal 38 ayat 23 mengatakan, Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahwa. Tentu saja, nubuatan diberikan kepada kita untuk mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Dan hal itu terjadi jika interpretasi atau penafsiran kita benar. Tapi faktanya, penafsiran kita kadang-kadang benar, tetapi seringkali tidak benar. Menurut kitab suci, tujuan sebenarnya di balik nubuatan adalah agar ketika nubuatan itu terjadi, ketika kita memiliki pengetahuan tentang penggenapan nubuatan yang benar dan akurat, iman kita akan dikuatkan. Dan kita akan tahu bahwa Yahwa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dia adalah Elohim kita. Jadi Mario dan para pendengar, mari kita bahas kitab Daniel pasal 9 dan nubuatan 70 minggu yang dibahas di dalamnya. Saya percaya bahwa nubuatan ini telah digenapi dan ketika kita melihat bukti-buktinya, maka iman kita akan semakin dikuatkan kepada Yahwa sebagai Elohim kita. Mari luangkan waktu sejenak untuk membacanya, Mario. Ini cukup singkat, buka kitab Daniel pasal 9. Oke, 3 ayat pertama memberi kita konteks tentang apa yang terjadi. Silakan dibacakan, Mario. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Yahwa kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu, aku mengarahkan mukaku kepada Elohim Yahwa untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Pada titik ini, Daniel sudah tua. Babel telah jatuh ke tangan Media dan Persia. Dan Daniel tahu bahwa berdasarkan nubuatan, dan nubuatan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dia tahu bahwa sudah hampir tiba waktunya bagi bangsa Israel untuk kembali ke daerah mereka, ke rumah mereka. Jadi, dia memutuskan untuk meminta lebih banyak pengertian kepada Yahwa. Ayat 4 sampai ayat 19, yang menyusun sebagian besar dari pasal itu, mencatat doa Daniel. Sebagai jawaban atas permohonannya itu, Yahwa mengutus malaikat Gabriel kepada Daniel. Mari kita lanjutkan kisah ini dari ayat 22, Mario. Baiklah, lalu dia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu.
sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan pahamilah penglihatan itu. Perhatikan bahwa dalam perkataan awal Gabriel terdapat arahan ilahi bahwa Daniel harus memahami penglihatan itu. Itulah alasan mengapa Gabriel datang. Penglihatan itu tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah misteri yang besar. Penglihatan yang berisi nubuatan ini dimaksud untuk dipahami. Oke, lanjutkan Mario. Ayat-ayat berikutnya berbicara tentang nubuatan itu sendiri. 70 minggu telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nubuatan, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah. Dari saat perintah itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 minggu, dan 62 minggu lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 minggu itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman, akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan dari 1 minggu itu, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Setan senang jika kita membuat hal-hal yang sederhana menjadi rumit, dan ayat-ayat yang sudah jelas dibuat menjadi tidak jelas. Jika dia dapat membuat kita melakukan hal seperti ini, maka pemahaman kita akan kebenaran akan berubah. Kita dapat melihat hal tersebut dalam nubuatan ini. Ada banyak orang yang percaya bahwa masa 69 minggu dari nubuatan ini telah digenapi. Tetapi tidak dengan minggu terakhir. Mereka percaya bahwa minggu ke-70 belum digenapi. Dan dengan penafsiran seperti itu, hal ini menjadi lebih rumit. Ya kan, Doni? Iya, Mario. Dan juga menjadi sulit dimengerti. Yang benar adalah nubuatan ini sudah digenapi secara keseluruhan 2000 tahun yang lalu. Yaitu pada abad pertama. Itu adalah sebuah nubuatan yang sudah terpenuhi. Tidak ada lagi yang perlu digenapi. Saya ingin menghabiskan sisa waktu kita untuk melihat 5 hal yang membuktikan bahwa nubuatan ini telah digenapi. Dan setelah kita melihatnya, saya percaya, iman kita kepada Yahwa akan meningkat. Ya, efeknya akan seperti itu. Lagi pula, itulah tujuan dari sebuah nubuatan, ya kan? Yahwa berfirman, supaya mereka tahu bahwa akulah Yahwa. Benar, jadi apa hal yang pertama, Doni? Baiklah, mari kita terapkan logika pada hal ini. Gabriel mengatakan kepada Daniel bahwa Daniel harus memahami nubuatan itu. Nah, di sini, kita tidak sedang berurusan dengan lambang-lambang yang berupa binatang-binatang atau sesuatu yang harus ditafsirkan atau diuraikan. Nubuatan ini sangat lugas, dan dalam kelugasannya, kita dapat melihat bahwa tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa masa atau durasi 70 minggu itu harus dipecah atau dibagi-bagi. Gabriel menjelaskan poin demi poin. Ya, dia memberikan rincian tentang apa yang akan terjadi selama masa 69 minggu pertama dari nubuatan tersebut. Tetapi sama sekali tidak ada di sana yang menunjukkan bahwa ada sebuah jeda waktu yang besar antara minggu ke-69 dan minggu ke-70. Jadi, tentu saja tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Anda dapat menyelah pada titik tertentu selama durasi ini dan memasukkan 2000 tahun ke dalamnya. Ya, itu akan menjadi cukup berlebihan. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah 70 minggu secara harfiah? Tidak. Kita sedang membahas tentang waktu nubuatan di sini. Dan dalam waktu nubuatan, 1 hari bisa sama dengan 1000 tahun. Silakan dibuka kitab 2 Petrus pasal 3 dan bacalah ayat 8 untuk kita, Mario. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Yahwa, 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ketika Yehezkiel diperintahkan untuk berbaring miring selama 390 hari, dan kemudian selama 40 hari, ingat, dia diperintahkan 2 kali berbaring miring. Hal itu untuk menggambarkan tahun-tahun yang telah dihabiskan Israel dan Yehuda dalam kemurtadan. Jadi baginya, tahun-tahun itu diubah menjadi hari-hari. Oke, bagaimana dengan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun? Nah, itu bagian yang selanjutnya akan saya bahas, Mario. Tolong buka kitab Bilangan pasal 14. Kira-kira 2 tahun setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir, yang sebagian besarnya dihabiskan di Sinai sambil membangun kemah suci, mereka akhirnya tiba di perbatasan tanah perjanjian. Musa mengirim mata-mata dan mereka menghabiskan waktu 40 hari untuk memata-matai semua wilayah yang akan mereka masuki. Anda tentu ingat bahwa hanya Kaleb dan Yosua yang membawa pulang laporan yang baik.
benar. Mata-mata lainnya mengklaim bahwa wilayah yang akan mereka masuki itu adalah negeri yang jahat, yang memakan habis penduduknya. Iya, dan mereka membuat semua orang Israel yang lain mengeluh dan menggerutu, sehingga Yahwa memutuskan bahwa, baiklah, kalian tidak mau masuk. Kalian boleh tinggal di padang gurun ini sampai kalian mati di padang gurun ini. Prinsip yang digunakan Yahwa dalam menyatakan hukuman bagi mereka adalah contoh lain yang menjelaskan penggunaan waktu dalam Alkitab. Anda sudah membuka kitab Bilangan pasal 14, Mario? Ya, Baik, silakan bacakan ayat 34 untuk kita. sesuai dengan jumlah hari yang kamu gunakan untuk mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jadi disinilah kita mendapatkan aturan nubuatan bahwa 1 hari sama dengan 1 tahun. Oke, tapi bagaimana Anda tahu aturan mana yang harus digunakan, Doni? 1 hari untuk 1000 tahun, 1 tahun untuk 1 hari, atau 1 hari untuk 1 tahun? Sesuai konteksnya, pertimbangkan masing-masing kemungkinan dan pilihan yang paling masuk akal secara logika akan Anda gunakan. Ingatlah, nubuatan itu harus dipahami. Nubuatan itu tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah misteri alam semesta. Ya, itu benar. Jadi, ketika Anda melihat kitab Daniel pasal 9 secara logika, tidak akan cocok jika kita mengartikannya secara harfiah sebagai 1 hari, atau 1 tahun untuk 1 hari. Dan tentu saja 1000 tahun untuk 1 hari tidak cocok. Oleh karena itu, kesimpulan logisnya adalah bahwa dalam nubuatan khusus ini, 1 hari sama dengan 1 tahun. Sekarang, 70 minggu adalah 490 hari. Jadi itu berarti 490 tahun. Itu totalnya. Jadi bukan 483 tahun, ditambah 2000 tahun, ditambah 7 tahun lagi. Itu akan menjadi sebuah tindakan menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya, baiklah. Ya, di situ tidak tertulis tentang tambahan 2000 tahun. Anda benar. Memberi tambahan seperti ini bukan hanya sekedar menambahi kitab suci, tapi hal itu juga akan menambah kebingungan. Inti dari nubuatan ini adalah untuk memberikan harapan kepada Daniel. Kita tidak akan meluangkan waktu untuk membaca doanya. Tetapi ini adalah doa yang dipanjatkan dengan hati yang remuk, penuh dengan penyesalan atas dosa-dosanya sendiri dan dosa-dosa Israel. Jadi Yahwa menghadiahkan kepadanya penyemangatan dengan memberinya garis waktu yang sangat jelas yang merujuk hingga pada kedatangan Sang Mesias. Jadi, bisakah Anda membawa kami membaca nubuatan tersebut dan menjelaskan secara tepat apa artinya, Doni? Ya, tentu saja Mario. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin menegaskan bahwa satu-satunya alasan mengapa kita dapat menafsirkan nubuatan ini dengan sangat akurat adalah karena nubuatan ini telah digenapi. Baiklah, ayat 24 mengatakan bahwa 70 minggu telah ditetapkan atau dikhususkan untuk bangsa Israel. Sepanjang itulah durasi dari nubuatan tersebut. Dengan aturan 1 hari sama dengan 1 tahun. Maka itu berarti 490 tahun. Oke. Ayat 25 memberi kita titik awal dari nubuatan ini. Dan itu adalah, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat perintah itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 minggu. Dan 62 minggu lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. jadi titik awalnya adalah ketika sebuah dekrit kerajaan dikeluarkan untuk memulihkan dan membangun Yerusalem kembali. 62 minggu ditambah 7 minggu sama dengan 69 minggu. atau 483 tahun secara harfiah. Sekarang, kita tahu bahwa perintah untuk membangun kembali Yerusalem dikeluarkan oleh Raja Artasasta pada tahun 457 sebelum Masehi. Jadi, dengan menghitung 483 tahun, kemudian dari titik itu, maka kita akan tiba di tahun 27 pada abad pertama Masehi. Dan bagi Anda yang senang berhitung, ingatlah, tidak ada tahun 0. Menurut perhitungan modern kita, tahun 1 sebelum Masehi segera disusul dengan tahun 1 Masehi. Ya, sekali lagi, tidak ada tahun 0. Oke, Anda tidak mengatakan bahwa saat itulah Mesias lahir, ya kan? Selambat itu? Tidak. Sama sekali tidak, Mario. Kebanyakan dari sarjana Alkitab mengakui bahwa permulaan dari pelayanan publik Sang Mesias dimulai ketika dia diurapi oleh Roh Kudus pada saat dia dibaptis oleh Yohanes. Jadi, itulah yang terjadi pada tahun 27 Masehi. Nah, setelah titik inilah nubuatan tersebut kemudian membingungkan banyak orang. Para penganut teologi nubuatan futuris mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa pada minggu terakhir belum digenapi. Tetapi Anda akan melihat bahwa semuanya sudah digenapi. Oke, kita akan beristirahat sejenak dan saat kita kembali, mari kita lihat poin-poin yang membuktikan bahwa nubuat tersebut telah digenapi secara keseluruhan. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah, setelah mengetahui bahwa nubuatan ini merujuk pada waktu kedatangan Sang Mesias, Mario tolong bacalah kembali bagian pertama dari ayat 26. Apa yang dikatakannya tentang Yahusua di ayat itu? Sesudah ke-62 minggu itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ini adalah nubuatan waktu yang sangat spesifik yang dapat kita pahami dengan sangat jelas, karena ini sudah terjadi. Ketika dikatakan bahwa Sang Mesias akan disingkirkan, padahal tidak ada salahnya sama sekali, tentu saja hal ini mengacu pada penyalipannya. 3,5 tahun setelah pembaptisannya pada musim gugur tahun 27 Masehi, Yahusua disalibkan. Itulah yang dikatakan Gabriel kepada Daniel, dan perhatikan bahwa penggenapan itu terjadi segera setelah masa 69 minggu berakhir. Tidak ada jeda antara periode waktu minggu ke-69 dan minggu ke-70 itu. Oke, di sini saya memiliki salinan terjemahan Septuaginta karya Brenton, dan di sini alih-alih mengatakan Mesias akan disingkirkan, di sini tertulis bahwa pribadi yang diurapi itu akan dibinasakan. Iya, itu adalah sebuah deskripsi yang sempurna tentang apa yang akan terjadi pada saat penyalipan. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa minggu ke-70 ini tidak mungkin digenapi di masa depan karena peristiwa yang dinubuatkan dalam ayat 26 yang terjadi di tengah-tengah masa minggu ke-70 itu sudah terjadi. Bahkan jika Anda ingin memperdebatkan tahun yang tepat untuk pembaptisan dan penyalipan Kristus, masalahnya tetaplah bahwa keduanya terjadi setelah masa 69 minggu dan merupakan tindakan yang terjadi di tengah-tengah minggu ke-70. Anda tidak dapat menempatkan minggu ke-70 di masa depan ketika kita sudah tahu bahwa Kristus telah disalibkan demi dosa-dosa umat manusia. Oke, jadi dapatkah Anda mengatakan bahwa jika kita bersikeras bahwa minggu ke-70 itu barulah akan terjadi di masa depan, akan berarti bahwa kita menyangkal kematian Yahusua? Anda bisa saja berkata begitu. Mungkin hal ini dilakukan secara tidak sengaja, tapi itulah maksud sebenarnya. Itu serius? Iya benar. Bukalah kitab 1 Yohanes pasal 4 dan bacalah 3 ayat pertama. Mario, mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Yohanes terkait menyangkal Yahusua. Oke, di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Yahwa, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Yahwa. Setiap roh yang mengaku bahwa Yahusua Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Yahwa, dan setiap roh yang tidak mengaku Yahusua, tidak berasal dari Yahwa. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Jadi terlihat jelas, jika kita menerapkan penafsiran yang berbeda, yaitu yang keliru pada kitab Daniel pasal 9, maka tentu itu tidak akan memenuhi ayat-ayat dalam kitab 1 Yohanes ini. Namun, pada saat yang sama, hal ini seharusnya membuat kita merenungkan secara serius. Bagaimana jika, walaupun mungkin secara tidak sengaja, bagaimana jika keyakinan yang kita pegang ternyata telah menyangkal kematian Yahusua? Baiklah, Anda baru membaca bagian pertama dari ayat 26, tetapi mari kita kembali dan membacanya keseluruhan. Nubuatan ini syarat dengan informasi dan setiap kata sangat berarti. Jadi kita tidak ingin melewatkan satu pun detailnya. Kitab Daniel, pasal 9, ayat 26. Silakan Mario. Sesudah ke-62 minggu itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ini adalah sebuah prediksi yang menarik. Dalam ayat 25, kita membaca bahwa dari saat perintah itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 minggu, dan 62 minggu lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sekarang ayat ini langsung disusul oleh ayat selanjutnya, yaitu ayat 26, di mana kita membaca bahwa rakyat dari seorang raja akan datang dan menghancurkan apa yang baru saja dibangun kembali itu. Jadi ini adalah konfirmasi lebih lanjut bahwa nubuatan ini telah digenapi pada abad pertama. Bagaimana bisa, Doni? Saya belum bisa melihatnya. Kata-kata pertama dari nubuatan ini mengungkapkan bahwa 70 minggu atau 490 tahun telah ditentukan atau ditetapkan atau dikhususkan untuk umat Daniel. Umat Daniel adalah orang-orang Yahudi. Jadi sementara nubuatan ini dimulai dengan keputusan untuk memulihkan dan membangun Yerusalem kembali, kita membaca bahwa setelah 70 minggu digenapi, rakyat dari seorang raja akan datang dan akan menghancurkan apa yang telah dibangun kembali itu. Dan hal itu terjadi ketika Titus menghancurkan bait suci dan kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Ini adalah sebuah kisah sejarah.
peristiwa ini telah didokumentasikan dan tidak diragukan. Tidak hanya dari catatan nubuatan, tetapi juga dari dokumentasi dan arkeologi yang bersumber dari luar Alkitab. Kita tahu bahwa hal ini benar-benar terjadi. Iya. Hal ini terjadi tepat pada waktunya dan sangat sesuai dengan nubuatan Gabriel. Jadi jika kita mencoba untuk mengatakan bahwa bagian dari nubuatan ini belum digenapi, itu akan berarti bahwa kita mengabaikan fakta bahwa kehancuran Yerusalem telah menggenapi nubuatan. Ya, tepat sekali. Dan bukan hanya nubuatan ini, tetapi juga nubuatan Kristus sendiri yang dicatat dalam kitab Matius pasal 24, kitab Markus pasal 13, dan kitab Lukas pasal 21. Ini adalah penghakiman ilahi atas Yerusalem sebagai simbol bagi bangsa Israel. Penghakiman ilahi memang telah lama tertunda, tetapi penghakiman tetaplah penghakiman. Oke, jadi untuk memperjelas Doni, rakyat dari seorang raja akan datang merujuk kepada bangsa Romawi, khususnya bangsa Romawi yang menghancurkan bait suci pada tahun 70 Masehi. Jadi, kata seorang raja pada bagian ini tidaklah merujuk kepada Kristus. Iya, benar. Dalam kitab Perjanjian Lama ada sebuah frasa yang sangat menarik yang dapat Anda temukan sekitar setengah lusin kali. Kata itu adalah pedang Tuhan atau pedang Yahwa. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Coba tolong buka kitab Yeremia pasal 12 dan baca ayatnya. Baiklah, mulailah dari ayat 10, Yahwa sendirilah yang berbicara di sini. Silakan Mario. Oke, banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, menginjak-injak tanahku, dan membuat tanah kesukaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Iya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Jadi itulah masalah yang terjadi. Sekarang, bacakan ayat 12. Inilah solusinya. Inilah yang akan Yahwa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Silakan. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Yahwa mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Pedang Yahwa adalah sebuah majas eufemisme yang berarti keadilan ilahi. Ketika seseorang atau satu bangsa menjatuhkan penghakiman kepada orang atau bangsa yang layak, yang pantas menerima hukuman atas kejahatan yang telah mereka lakukan, maka mereka, dalam arti yang sesungguhnya, berfungsi sebagai pedang Yahwa. Iya, saya pikir bukankah itu yang diteriakan oleh Gideon dan para tentaranya, Doni? Bukankah itu teriakan perang mereka dalam perang melawan orang Midian dan orang Amalek? Tunggu, saya buka dulu. Iya, ada di kitab Hakim-Hakim pasal 7. Nah, di sini tertulis, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang Yahwa dan pedang Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak, dan melarikan diri. Ya, Gideon dan 300 orang pasukannya adalah pedang Yahwa, yang menyatakan keadilan bagi bangsa-bangsa penyembah berhala yang menyerang Israel. Sekarang, seringkali, dan memang, ini lebih sering terjadi dibanding sebaliknya. Pedang Yahwa sebenarnya adalah bangsa-bangsa asing yang menyerang Israel ketika Israel berada dalam kemurtatan. Nebukadnezar adalah pedang Yahwa. Masih banyak lagi yang lainnya. Begitu pula pada abad pertama, bangsa Romawi di bawah pimpinan Titus. Jadi Jenderal Titus adalah pedang Yahwa ketika keadilan terakhir ditegakkan yang mengakhiri masa 70 minggu yang telah dikhususkan bagi bangsa Israel sebagai sebuah bangsa. Jadi apa maksudnya ketika dikatakan dia akan menemui ajalnya di dalam air bah? Itu mengacu pada betapa cepatnya penghakiman itu dijatuhkan. Anda tahu, Yahwa tidak suka menghukum. Di dalam Alkitab, dia dikatakan panjang sabar. Iya, dia sabar. Petrus berbicara tentang sifat ilahi ini dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Saya pikir hal ini dikatakan dengan sangat jelas di situ, kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Yahwa tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi dia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yahwa tidak bersukacita melihat penderitaan. Dia tidak suka menghukum. Bahkan dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 21, tindakan menghukum disebut sebagai pekerjaannya yang aneh. Tolong buka bagian itu dengan cepat, Mario. Saya tidak ingin terlalu lama membahas hal ini, tetapi ayat ini akan membuktikan maksud saya. Kitab Yesaya pasal 28 ayat 21. Sebab Yahwa akan bangkit seperti di gunung Perasim. Dia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya. Ganjil perbuatannya itu.
dan untuk mengerjakan pekerjaannya. Aneh pekerjaannya itu. Hukuman adalah tindakan yang asing bagi pencipta kita yang penuh kasih. Tetapi kita cenderung mengambil keuntungan dari hal itu. Alih-alih menggunakan waktu untuk bertobat dan mengenal Bapa Surgawi yang penuh kasih, kita manusia cenderung suka menggunakan masa percobaan untuk terus hidup dalam dosa dan pemberontakan seperti yang selalu kita lakukan. Jadi, ketika penghakiman akhirnya datang, penghakiman itu datang dengan cepat. Itulah yang dimaksud dengan menemui ajal di dalam air bah. Oke, bagaimana dengan ayat 26 di mana dikatakan, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Apa maksudnya, Doni? Hal ini mengungkapkan bahwa sejak Yerusalem dihancurkan, hingga pada waktu Yahuswa kembali nanti untuk mendirikan kerajaan Yahwa yang kekal, bangsa Israel baik secara ras maupun lokasi geografisnya, tidak akan pernah mengenal kedamaian atau stabilitas keamanan. Anda dapat melihat hal-hal itu dalam perselisihan dan kontroversi yang tak berkesudahan di Timur Tengah. Ya benar, dan itu bukan hanya secara geografis, seperti istilah Anda barusan, tapi itu terkait ras itu sendiri. Anda tentu dapat melihat serangan-serangan yang terjadi, penganiayaan tanpa henti terhadap bangsa Israel selama zaman kegelapan hingga abad pertengahan. Mereka tidak pernah lagi mengalami masa damai, ya kan? Ya, benar sekali Mario. Orang-orang berbicara tentang perdamaian di Timur Tengah. Mereka berkata, mari kita mengusahakan perdamaian di Timur Tengah. Tetapi kedamaian yang diharapkan tidak akan terwujud hingga Yahuswa datang kembali, mendirikan kerajaan damai yang kekal. Barulah pada saat itu Yerusalem dan seluruh bumi akan memiliki kedamaian. Baiklah Mario, tolong lanjut bacakan mulai dari bagian pertama dari ayat 27. Raja itu akan meneguhkan perjanjian bagi banyak orang selama 1 minggu. Pada pertengahan minggu itu, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ada beberapa detail penting dalam kalimat ini. Pertama, kita diberitahu bahwa Mesias akan meneguhkan perjanjian bagi banyak orang selama 1 minggu. Tetapi kemudian, dalam kalimat berikutnya, kita diberitahu bahwa pada pertengahan minggu itu, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Hal ini kita tahu dilakukan melalui kematiannya di kayu salib, sehingga kita dapat menempatkan penyaliban Kristus sebagai peristiwa yang terjadi di pertengahan dari 1 minggu itu atau pertengahan dari periode waktu 7 tahun. Oke, baiklah. Jadi paruh pertama dari minggu ini yang secara harfiah berarti 3,5 tahun pertama dari total waktu 7 tahun, ini tentu adalah pelayanan publik dari Sang Mesias. Nah, apa yang terjadi pada periode 3,5 tahun yang kedua, Doni? Tepat sebelum kenaikan Yahuswa, dia mengatakan kepada para pengikut setianya untuk menunggu di Yerusalem hingga mereka memperoleh kuasa dari tempat tinggi. Mereka pun mengikuti perintah tersebut. Kita dapat membaca dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa pada hari Pentakosta ada sekitar 120 pengikut Kristus yang berkumpul di ruang atas sebuah rumah ketika roh Yahwa dicurahkan ke atas mereka. Hal ini seperti yang kita tahu untuk memampukan mereka membawa pesan Injil ke seluruh dunia. Tetapi selama 3,5 tahun pertama, fokus mereka adalah membawa pesan tentang Sang Mesias yang telah disalibkan dan dibangkitkan kepada orang-orang Yahudi. Kemudian, Paulus dan yang lainnya akan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi intinya 3,5 tahun terakhir dari minggu ke-70 itu juga dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Oke, jadi apa yang terjadi pada akhirnya, Doni? Saya pikir untuk periode waktu yang begitu panjang dan sepenting ini, akan ada peristiwa tertentu yang menandakan berakhirnya nubuatan tersebut. Nah, kesimpulan Anda benar. Dan ya, sesuatu telah terjadi. Dan dengan cara yang misterius dari Yahwa, peristiwa inilah yang akhirnya mendorong orang-orang percaya mula-mula untuk membawa atau memberitakan Injil ke seluruh dunia. 3,5 tahun setelah kenaikan Yahuswa, yaitu 3,5 tahun setelah peristiwa pada hari Pentakosta, orang-orang Yahudi menyempurnakan penolakan mereka terhadap Injil dengan cara melempari Stefanus dengan batu. Ini adalah dorongan yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya mula-mula untuk berpencar meninggalkan Yerusalem, dan kemudian benar-benar meninggalkan seluruh wilayah Israel. Dan tentu saja, ketika mereka berpindah ke daerah-daerah lain di dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi, mereka membawa kabar baik Injil bersama mereka. Ya, Stefanus adalah martir Kristen yang pertama, ya kan? Iya, benar. Nah, yang menarik adalah bahwa Saulus dari Tarsus menyaksikan pengadilan dan eksekusi Stefanus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 58 menyatakan bahwa orang-orang yang merajam Stefanus memberikan jubah luar mereka kepada Saulus untuk diawasi. Jadi memang Paulus pasti ada di sana. Tetapi walaupun sudah menyaksikan keberanian Stefanus, hal tersebut tidak membuat Saulus berbalik kepada kebenaran. Setidaknya belum pada momen itu. Mario, tolong buka kitab Kisah Para Rasul pasal 8 dan bacalah ayat 1-3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang Saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu
dan dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ini adalah penyebaran besar yang membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain. Hal itu terjadi tepat pada waktunya, pada penutupan masa dari minggu ke-70. Semua ini adalah cara meneguhkan perjanjian bagi banyak orang selama 1 minggu. Nah, Anda tahu, ini memiliki implikasi yang sangat serius bagi siapapun yang masih berkeras bahwa minggu terakhir belum digenapi. Jika Anda mempercayai hal itu, maka apa yang sebenarnya Anda katakan adalah bahwa Kristus belum benar-benar menegakkan perjanjian baru. Dan bagi saya, ini adalah bukan sesuatu yang dapat dengan nyaman saya klaim. Nah, tidak hanya sampai di situ. Jika Anda mengklaim bahwa minggu ke-70 itu masih akan terjadi di masa depan, maka hal itu menggugurkan seluruh penafsiran Anda terhadap teks ini, dan termasuk apa yang terjadi dalam nubuatan tersebut. Hasilnya adalah mereka yang memegang keyakinan ini sebenarnya sedang mengatakan bahwa dia dalam ayat 27 sebenarnya adalah antikristus. Apa? Tidak ada penyebutan antikristus dimanapun di dalam ayat itu, Doni. Bahkan di seluruh pasal pun tidak ada. Yahwa melarang setiap orang dari kita untuk menyebut orang yang diurapinya sebagai antikristus. Ini adalah penghujatan. Baiklah, satu poin terakhir dalam ayat 27, nubuatan ini menyatakan tindakan apa yang akan dilakukan Sang Mesias. Dan itu adalah bahwa pada pertengahan 7 tahun masa itu, dia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Anda tahu, kematian Kristus di kayu saliblah yang menjadi tujuan dari semua korban sembelihan. Hewan-hewan yang dikorbankan adalah sebuah lambang, sebuah simbol. Yahuswa adalah penggenapan agung dari simbol itu. Dialah korban sembelihan yang sejati. Semua simbol telah merujuk kepadanya. Inilah sebabnya mengapa nubuatan ini mengatakan bahwa dia akan menghentikan korban sembelihan karena dia adalah korban sembelihan yang agung itu. Ya, seperti yang dikatakan Yohanes, lihatlah anak domba Yahwa yang menghapus dosa-dosa dunia. Ya, tepat sekali. Kitab Ibrani menghabiskan cukup banyak waktu untuk membahas hal ini, yang menunjukkan bagaimana pengorbanan Yahuswa memiliki dampak yang kekal, sehingga pengorbanan itu tidak harus diulangi lagi. Mari kita buka kitab Ibrani pasal 9. Hal ini dijelaskan dengan sangat indah di sana. Kitab Ibrani pasal 9 ayat 11-15. Dan saat Anda membacanya, saya ingin Anda memperhatikan bagaimana kematian Kristus yang kita tahu terjadi di tengah-tengah minggu ke-70 dari nubuatan di dalam kitab Daniel dihubungkan dengan peneguhan perjanjian baru. Oke, di sini dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Yahwa sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan, Theos yang hidup. Karena itu, dia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Karena itu, karena dia telah mati, Yahuswa menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Daniel, Yahuswa meneguhkan perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu. Itu sudah terjadi di masa lalu, bukan baru akan terjadi di masa depan. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 10 menyatakan bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yahuswa. Hal ini tidak perlu dilakukan lagi, dan inilah mengapa nubuatan menyatakan bahwa pada minggu ke-70 Mesias akan mengakhiri korban sembelihan. Jadi mengklaim bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Sang Mesias ini sebagai sesuatu yang baru akan benar-benar terjadi di masa depan, dan yang artinya akan dilakukan oleh Antikristus di masa depan, adalah benar-benar merendahkan nilai dari pengorbanan Yahuswa. Ya kan, Doni? Iya, penafsiran seperti itu benar-benar tidak konsisten dengan pasal Alkitab lainnya, atau bahkan pada ayat-ayat yang lain. Kita harus selalu memastikan bahwa penafsiran kita konsisten dengan bagian Alkitab lainnya, dan begitupun dengan konteksnya. Ya, memang benar. Seperti yang telah kita sudah sampaikan sebelumnya, dan saya akan mengatakannya lagi, kebenaran itu konsisten, para pendengar. Kebenaran tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi, jika ada dari para pendengar yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang nubuatan khusus ini, dan izinkan saya menambahkan bahwa ada banyak lapisan kebenaran di sini, kami memiliki beberapa hal di situs web kami yang mungkin menarik bagi Anda. Carilah artikel yang berjudul Penyaliban, membuktikan kesalahan siklus mingguan tidak terputus.
Itu adalah sebuah artikel yang mengupas kitab Daniel pasal 9 dari sudut pandang yang sangat unik. Apa judulnya lagi? Penyaliban membuktikan kesalahan siklus mingguan tidak terputus. Nah, ada satu lagi yang berjudul Penipuan Kontra-Reformasi. Futurisme dan preterisme menyusupi paham Protestan. Preterisme, bagi mereka yang tidak terbiasa dengan istilah ini, adalah keyakinan bahwa semua nubuatan telah digenapi dan tidak ada lagi yang harus digenapi. Baik para pendengar, kita akan beristirahat sejenak. Ketika kami kembali, Doni akan membagikan kepada kita tanda-tanda peringatan yang dapat memberitahu kita ketika kita atau seseorang yang kita kasihi berada dalam bahaya jatuh ke dalam penyesatan. Mohon ditunggu, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pertanyaan hari ini yang masuk di kotak surat harian kita datang dari salah satu peradaban tertua di dunia, Doni. Persia? Iran? Iya, Iran. Oke, bagaimana Anda bisa tahu? Ya, Persia. Itulah namanya hingga tahun 1930-an. Baiklah, surat yang kita dapat hari ini berasal dari Dilara di Kasvin, Iran. Dia menulis, saya tidak meyakini ajaran sesat sekali selamat, tetap selamat. Saya percaya bahwa Yahwa menjamin kebebasan kita untuk memilih. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk diselamatkan dan kemudian murtad. Pertanyaan saya adalah, adakah tanda-tanda peringatan yang harus diperhatikan yang membuat Anda tahu bahwa Anda atau seseorang yang Anda kenal berada dalam bahaya jatuh ke dalam kemurtadan? Pertanyaan yang sangat menarik, Mario. Menurut saya, ya, ada beberapa tanda yang harus diperhatikan. Kata murtad berasal dari bahasa Latin apostasia, artinya memberontak atau membelot. Secara harfiah, kata ini diterjemahkan menjadi murtad. Jadi, alih-alih berdiri di atas kebenaran, Anda justru berdiri jauh darinya. Oke, dapatkah Anda mengatakan bahwa kemurtatan adalah meninggalkan apa yang pernah Anda yakini? Ya, tentu saja. Itu adalah cara yang baik untuk mengatakannya. Dengan menggunakan contoh yang diberikan dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa jika kita percaya bahwa Yahuswa adalah Mesias yang datang dalam rupa manusia, tetapi kemudian kita meninggalkan kebenaran itu, kita menolaknya, maka kita telah menjadi murtad dan kebenaran itu tidak lagi ada di dalam diri kita. Oke, Alkitab sebenarnya memiliki cukup banyak hal yang dapat dikatakan tentang kemurtatan. Saya teringat sesuatu dalam kitab Yudas. Tunggu, saya buka dulu. Nah, ini dia. Ini dari kitab Yudas pasal 1 ayat 3. Perhatikan urgensi yang dikatakan Yudas yang mendorong keinginannya untuk menulis suratnya. Dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi ya, dia merasa khawatir. Dia khawatir bahwa orang-orang yang kepadanya dia menulis akan tergelincir ke dalam kemurtatan. Kemudian ayat 14 dia menulis, katanya, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yahuswa Kristus. Jadi ya, seperti yang Anda sudah katakan, Doni, meskipun kita mungkin memulai sebagai orang percaya, kita masih bisa jatuh dan meninggalkan kebenaran. Jadi ya, bagaimana kita dapat mengetahui apakah kita sudah berada dalam bahaya untuk jatuh ke dalam kesesatan? Tanda-tanda apa yang dapat kita lihat dalam diri kita sendiri dan atau pada orang lain, Doni? Kristus memberi kita beberapa tanda yang harus kita perhatikan. Bahkan ketika para murid datang kepadanya dan memintanya untuk memberitahukan kepada mereka tanda-tanda kedatangannya kembali dan tanda-tanda akhir zaman. Hal pertama yang ia katakan adalah sebuah peringatan. Bacakanlah untuk kita kitab Matius pasal 24 ayat 4 dan 5. Baiklah. Jawab Yahusua kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi bahaya murtad dari kebenaran itu sangat nyata. Sekarang kita turun ke ayat 10 sampai ayat 13. Apa yang dikatakan di sana, Mario? Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi di sini kita memiliki tanda besar kemurtatan yang dapat dengan mudah Anda lihat, yaitu saat di mana kasih dan belas kasihan di dalam hati telah menjadi dingin. Tidak selalu mungkin untuk dengan segera mengetahui apakah seorang guru baru adalah seorang nabi palsu. Tidak selalu mungkin untuk segera mengetahui apakah ide-ide yang disajikan adalah terang baru atau hanyalah kesalahan dalam bentuk lain. Seringkali kita perlu menjadi sama seperti orang-orang Berea, mempelajari segala sesuatunya untuk diri kita sendiri. Membiarkan Roh Kudus memberi kita kesan untuk mengetahui apakah sesuatu itu benar atau tidak. Namun, yang seringkali dapat kita lihat dengan segera adalah efeknya pada hati orang tersebut. Apakah mereka lebih mengasihi dan baik hati, lebih mencerminkan karakter ilahi daripada sebelumnya? Atau apakah efeknya pada orang tersebut membuat mereka lebih dingin dan tidak berperasaan? Apakah mereka mencela Anda karena tidak sependapat dengan mereka sambil menjauhkan diri? Ini adalah sebuah tanda bahaya yang besar. Bukan sebuah tanda kebenaran jika Anda menjauhkan diri, dingin dan menyendiri dari mereka yang tidak sejalan dengan Anda. Bukan itu yang Yahwa lakukan ketika kita berdosa. Dia bertekad untuk menyediakan juru selamat agar dia dapat mendekat kepada kita. Ya, itu poin yang bagus. Ya, banyak orang Kristen yang memiliki mentalitas kami versus mereka. Dan jika Anda berada di luar mereka yang didefinisikan secara sempit, maka Anda benar-benar dapat merasa kesepian, Doni. Dan itu sangat berlawanan dengan bagaimana Yahuswa bertindak. Begitulah sikap orang-orang Farisi. Dan salah satu keluhan terbesar mereka terhadap Sang Juru Selamat adalah bahwa dia menerima orang-orang berdosa. Jadi jika Anda menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak percaya, maka itu adalah sebuah tanda yang pasti dari kemurtatan di mana Anda keluar dari kebenaran yang ada di dalam Yahuswa. Oke, bagaimana dengan ajaran-ajaran yang salah, Doni? Kita tentu saja dapat disesatkan jika kita menerima ajaran yang salah. Selain itu, Kitab Wahyu pasal 18 mengatakan kepada kita, "Keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Tentu saja, itu fakta. Saya mengakuinya. Tapi itu mengacu pada organisasi-organisasi keagamaan yang sudah mapan. Anda tahu, setelah orang-orang Farisi terus menolak kebenaran, Yahuswa memulai sebuah gerakan baru dengan orang-orang percaya mula-mula. Tetapi dia tidak pernah menolak individu. Seperti yang terlihat pada fakta bahwa Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea adalah bagian dari organisasi agama sudah mapan. Mereka adalah anggota Sanhedrin. Jadi intinya, kita tidak boleh menolak individu. Bukalah kitab 1 Timotius pasal 4 dan bacalah ayat pertama. Baiklah. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kita melihat beberapa doktrin setan saat ini dalam bentuk legalisme. Kesalahan-kesalahan yang dianut oleh gereja ketika mereka berkompromi dengan kekafiran dan masih banyak lagi. Bacalah 2 ayat berikutnya sekarang, Mario. Mari kita lihat dampaknya terhadap orang-orang percaya. Dengan tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Yahwa supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan orang yang telah mengenal kebenaran. Dengan tipu daya pendusta-pendusta, menganut doktrin-doktrin setan, berpegang teguh pada kesalahan, semua ini menggelapkan hati nurani. Selain itu, kita juga tidak boleh menambahkan persyaratan-persyaratan buatan manusia, seperti melarang pernikahan atau menjauhkan diri dari makanan yang Yahwa maksudkan untuk kita. Seperti yang Paulus katakan untuk kita terima dengan ucapan syukur. Apakah Anda mengatakan bahwa daging-daging yang secara tradisi dianggap najis dapat dimakan oleh umat Yahwa? Saya sama sekali tidak mengatakan itu. Banyak orang yang mengklaim bahwa persyaratan diet telah ditiadakan di kayu salib, bahwa itu hanya untuk orang Yahudi. Tetapi itu tidak benar. Persyaratan-persyaratan itu telah ditetapkan jauh sebelum ada bangsa Israel, bahkan sebelum Abraham lahir. Jadi tidak, satu bagian dari kitab suci tidak membatalkan bagian lain dari kitab suci. Paulus mengatakan hal ini dan dia selalu berhati-hati untuk tetap konsisten. Buka kitab Galatia pasal pertama dan bacalah ayat 6-9. Silakan Mario. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Kita harus menjadi orang Berea, mempelajari kebenaran untuk diri kita sendiri. Kita tidak perlu takut untuk mempelajari ide-ide baru.
Tetapi kita tidak boleh menerima apapun yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam kitab Matius pasal 24, Yahuswa memberikan beberapa tanda kemurtatan. Dia berkata bahwa banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kita tidak boleh membiarkan fakta ini menghalangi kita untuk mempelajari ide-ide baru secara menyeluruh. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa akan ada banyak ide-ide baru yang salah yang beredar. Oke, bagaimana dengan apa yang Paulus katakan tentang memuaskan keinginan telinga? Tunggu, saya buka dulu. Saya pernah mendengar beberapa pendeta menuduh orang-orang percaya yang menerima terang baru sebagai orang-orang yang hanya ingin memuaskan telinganya. Nah, ini dia. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Di sini dikatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Memuaskan keinginan telinga tidak mengacu pada ide-ide baru. Siapapun yang pernah mengalami keterkejutan dan patah hati saat mengetahui bahwa sesuatu yang Anda kira adalah kebenaran, ternyata adalah kesalahan, bisa mengatakan bahwa itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan untuk dilalui. Iya, memang benar seperti itu. Karena dibutuhkan kerja keras untuk mempelajari konsep baru. Kita perlu menghabiskan waktu berjam-jam dan terkadang berhari-hari atau berminggu-minggu untuk benar-benar mempelajarinya. Dan pada akhirnya kita mendapati bahwa apa yang kita sudah jalani dan yakini ternyata salah. Ya, itu tidak akan mudah, Doni. Terjemahan lain mengatakan bahwa waktunya akan tiba ketika orang-orang tidak akan tahan lagi terhadap pengajaran yang sehat. Dan karena telinga mereka gatal, mereka pun mengumpulkan guru-guru yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka yang telinganya gatal, orang-orang yang hanya ingin memuaskan telinganya, tidak pernah secara aktif mencari kebenaran. Hal ini hanya menegaskan apa yang telah mereka yakini dengan hanya mendengarkan pendeta, hanya membaca buku-buku yang mengulangi apa yang telah mereka yakini dan percayai. Orang-orang yang hanya ingin memuaskan telinga, hanya menginginkan pesan-pesan yang menenangkan. Dan tentu saja adalah tidak menenangkan jika Anda dihadapkan pada ide-ide baru yang harus dipelajari. Tentu saja tidak menenangkan untuk menyadari bahwa Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda untuk mempercayai kesalahan. Tentu saja tidak. Jadi, mari kita bahas beberapa cara untuk menghindari kesalahan. Bagaimana kita bisa menghindarinya, Doni? Ya, sangat penting untuk menangkapnya lebih awal. Jangan biarkan hal ini terus berlanjut. Ingat apa yang Paulus katakan, hati nurani kita menjadi gelap. Ketika kita dengan keras kepala bermain-main dengan kesalahan atau menolak kebenaran terlalu lama. Sangat penting juga untuk benar-benar berdoa sebelum Anda mengubah keyakinan Anda. Berdoalah ketika sebuah ide baru disajikan kepada Anda. Berdoalah ketika Anda mempelajarinya. Mintalah pikiran yang terbuka. Mintalah untuk diyakinkan akan kebenaran. Berdoa adalah hal yang sangat penting. Bagaimana dengan bertanya kepada orang percaya lainnya, Doni? Ya, tapi bagaimana jika mereka salah? Anda tentu saja bisa mendengarkan apa yang mereka katakan, tetapi selalu pelajari sendiri. Itu benar. Hal itu memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk menanamkan kesan dalam pikiran kita, ya kan? Ya. Namun, dia tidak dapat melakukan hal itu jika kita tidak pernah belajar untuk diri kita sendiri. Salah satu cara terbaik untuk menjaga agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan adalah dengan menggali lebih dalam lagi ke dalam Alkitab. Lakukan studi kata. Gunakan kamus konkordansi. Rujuklah ayat-ayat Alkitab lainnya yang berkaitan dengan topik yang sedang kamu pelajari. Dengan cara inilah Roh Kudus dapat menanamkan kebenaran di dalam hati Anda, sehingga Anda tidak akan pernah tergoyahkan. Nah, saya jadi teringat dengan apa yang pernah saya baca, Doni. Ternyata, untuk mengajari teller bank cara membedakan uang asli dan palsu, para pelatih tidak pernah menunjukkan uang palsu kepada mereka. Sebaliknya, mereka menunjukkan yang asli. Para teller menjadi sangat pandai mengetahui yang asli, sehingga yang palsu pun dapat dengan mudah terlihat. Itu sangat masuk akal, karena yang palsu selalu bisa berubah. Yang asli tidak pernah berubah. Dan begitulah juga dengan kebenaran Yahwa. Nasihat Paulus kepada Timotius dapat diterapkan kepada orang-orang percaya saat ini. Nah, Mario tolong buka dan bacakan untuk kita kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14-15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yahuswa. Inilah cara kita dapat tetap setia kepada Yahwa dan bebas dari kemurtatan. Anda menyukai apa yang Anda dengar?
Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Saya tidak ingat di mana saya pertama kali membaca cerita ini, dan saya tidak dapat melacak nama penulisnya, jadi saya akan memanggilnya Sue. Sue adalah seorang mahasiswa senior. Kelas terakhir yang harus dia ambil untuk mendapatkan gelar sarjana adalah sosiologi. Sue menganggap profesornya sangat menginspirasi, karena dia memiliki kualitas karakter yang Sue harapkan dimiliki oleh semua orang. Tugas terakhir dari kelas tersebut adalah pergi keluar dan tersenyum kepada 3 orang yang berbeda dan melihat reaksi mereka. Sue berpikir bahwa itu adalah tugas yang sangat mudah karena pada dasarnya dia adalah orang yang sangat ramah. Pada suatu pagi yang dingin, tak lama setelah tugas itu diberikan, Sue dan suaminya membawa putra bungsu mereka ke restoran McDonald's untuk sarapan. Ya, pada saat itu, begitulah cara yang mereka pilih untuk menikmati waktu bermain bersama dengan anak laki-laki mereka. Saat sedang mengantri untuk mendapatkan pesanan mereka, Sue tiba-tiba menyadari bahwa semua orang menjauh mundur dari mereka. Kemudian, suaminya juga mundur. Bau yang tengik pun masuk ke hidung Sue. Dia menoleh dan melihat 2 orang tunawisma yang malang berdiri di belakangnya. Yang lebih pendek tersenyum padanya dan berkata, "Selamat pagi." Di tangannya yang kotor tergenggam segenggam uang logam. Di belakangnya berdiri seorang pria lain yang sedang gelisah dengan tangannya. Sue langsung menyadari bahwa pria yang lebih tinggi memiliki keterbatasan mental, sementara pria yang lebih pendek merawatnya dan membantunya sebisa mungkin. Ketika pria yang lebih pendek memesan kopi, Sue menyadari bahwa hanya itu yang bisa mereka beli. Dan sebenarnya, untuk dapat sepenuhnya menghangatkan badan, mereka harus memesan sesuatu. Mereka hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk menghangatkan diri. Jadi, Sue berbalik dan meminta 2 porsi sarapan lagi di atas nampan terpisah. Ketika pesanan itu datang, dia membawa nampan itu ke kedua pria itu dan meletakkannya di depan mereka. Pria yang lebih pendek itu mendongak sambil berlinang air mata. "Terima kasih," katanya lirih. Dia membalas senyuman pria itu sambil berkata, "Yahwa ada di sini dan dia bekerja melalui saya untuk memberi Anda harapan." Mengingat bagaimana pengalaman tersebut mengubah dirinya, Sue mengenang, katanya, "Saya kembali ke kampus pada malam terakhir dari sesi kelas itu dengan membawa cerita ini. Saya menyerahkan tugas saya dan instruktur saya membacanya. Kemudian dia menatap saya dan berkata, 'Bolehkah saya membagikan ini?' Saya mengangguk perlahan saat dia meminta perhatian dari kelas. Dia mulai membaca dan saat itulah saya tahu bahwa kita sebagai manusia dan sebagai bagian dari Yahwa memiliki kebutuhan yang sama untuk disembuhkan dan menyembuhkan orang lain. Dengan cara saya sendiri, saya telah menyentuh orang-orang di McDonald's. Suami saya, putra saya, instruktur saya, dan setiap jiwa yang berbagi ruang kelas pada malam terakhir saya sebagai mahasiswa. Saya lulus dengan salah satu pelajaran terbesar yang pernah saya pelajari, penerimaan tanpa syarat. Para pendengar, saya menyukai pelajaran yang diambil Sue dari pengalamannya. Hal ini mengingatkan saya pada bagaimana Yahusua memperlakukan orang lain. Dia berteman dengan orang-orang yang terbuang, para pemungut cukai dan pelacur. Orang-orang berdosa dari segala latar belakang tertarik kepadanya karena dia menerima mereka tanpa syarat. Dia tidak pernah menolak undangan ke rumah mereka karena takut terlihat bahwa dia, dalam tanda kutip, menyetujui dosa mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sebaliknya, Yahusua menyatakan kasih Bapa dengan cara dia memperlakukan orang-orang yang terbuang dari masyarakat. Dia memperlakukan mereka dengan baik, sopan, bermartabat, dan dengan hormat. Dia tidak pernah mengkritik mereka. Ketika seorang wanita yang tertangkap basah berzina dibawa ke hadapan Yahusua, dia menolak untuk menghukumnya. Sebaliknya, dia dengan lembut bertanya, "Di manakah orang-orang yang menghakimimu? Apakah tidak ada yang menghukum engkau?" Ketika perempuan itu berkata, "Tidak, Tuan," dia dengan ramah meyakinkannya, "Aku juga tidak menghukummu." Yahusua menunjukkan kepada kita kasih Bapa melalui kebaikannya, kasihnya, dan penerimaannya yang tanpa syarat. Tidak peduli apa yang Anda telah lakukan, tidak peduli apa yang telah gagal Anda lakukan,
Bapa tetap mengasihi Anda dengan kasih yang tidak akan pernah terputus. Kata-katanya kepada Anda hari ini adalah, Aku tidak menghukum engkau. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Diskusi hari ini benar-benar menekankan pada saya pentingnya memastikan bahwa penafsiran kita terhadap nubuatan sudah konsisten dengan seluruh isi Alkitab, Doni. Dan jangan pernah membaca ide-ide yang tidak ada di sana. Sangat mudah ketika kita melakukan hal itu untuk keluar jalur. Nah, kabar baiknya, Yahusua berjanji untuk mengirimkan Sang Penghibur kepada kita untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita dapat mengklaim janji itu. Nah, hal lain juga adalah bahwa sebelum kita memasuki keabadian di dalam kehidupan ini, tidak ada satupun dari kita yang memiliki keyakinan yang sepenuhnya bebas dari kesalahan. Itulah sebabnya kami selalu ingin mendorong para pendengar kami untuk tidak pernah menerima kata-kata siapapun tentang apa yang harus Anda percayai. Bukan pasangan Anda atau pendeta Anda, bahkan dengan kami pun jangan. Ya, memang benar. Kita selalu merasa senang bahwa kita bebas dari kesalahan. Dan meskipun kita benar-benar sudah bebas dari kesalahan yang sudah diketahui, tetapi tentu saja masih tetap ada area di mana kita dapat belajar lebih banyak. Para pendengar, gunakan artikel, video, dan program-program radio kami sebagai batu loncatan untuk pembelajaran Anda sendiri. Ya, belajar untuk diri sendiri sangatlah penting. Begitulah cara Roh Kudus menanamkan kebenaran-kebenaran yang perlu Anda ketahui. Baiklah para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC,
mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.